Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Welcome to Pantry Stop. This is Sidik yang akan menemani bincang-bincang seru mengenai dunia kerja dan kehidupan profesional. Tapi kita nggak akan ngebahas tentang kerjaan aja, tapi bagaimana kita menemukan kebebasan dan kepuasan dalam menjalani karir. Oke, tapi topik hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat diperbincangkan dan menyambung dengan tema 17 Agustus dan Gen Z tentunya ya. Kita akan membawakan tema merdeka dalam bekerja menurut Gen Z. Gen Z atau generasi Z ini kan sedang hangat diperbincangkan ya di media sosial, di TikTok, di Instagram. Jadi apa sih kita pandangan tentang Gen Z ya? Karena kan yang udah kita lihat di media sosial bahwa menurut millennials, menurut Gen X, menurut boomer, kalau Gen Z itu kan ada pandangan yang sedikit berbeda ya. Mereka tuh lebih ekspresif, lebih ambisius. Tapi kita akan tanya nih ke Gen Z-nya langsung, karena saya akan bahas ini sendirian. Saya akan panggil bintang tamu kita ya. Dia itu teman aku ya, Gen Z juga. Ini Gen Z yang agak mulai Gen Z di tahun pertama ya, agak 2 tahun pertama. Kita sambut bintang tamu kita, ada Mega. Halo. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mega apa kabar? Baik banget. Kasih Dika apa kabar? Alhamdulillah, Oke. semakin baik ya. Siap, Iya, alhamdulillah. Mega kesibukan apa hari ini? Hari ini biasa sih kerja aja ya. Kerja sebagai corporate lives ya, yang jalani kerjaan 9 to 5 mungkin. Betul banget. Oh, jadi Mega ini tuh Gen Z banget ya orangnya. Ya kemana-mana sering hinggel, sering ketemu teman-teman Gen Z-nya. Tapi nggak tahu ya itu Gen Z ataupun mix dengan millennials ya, itu nggak Iya. tahu. Tapi Mega ini kan orangnya aktif banget ya di media sosial. Pasti tahu dong yang lagi hits tentang Gen Z, isu-isu mengenai Gen Z dari kalangan millennials, Gen X atau boomer ya, yang lagi hits betul. banget. Tapi kalau Gen Z itu range umurnya berapa sih? Umur mungkin 20 Sekarang 20. sampai 26, 27 kali ya nggak sih? Saya kelahiran 97 sampai 2012, iya 2012. Oh, 2012. Nggak berasa ya, aku tua banget. Benar. Nggak berasa aku tua banget, karena sekarang tuh Gen Z udah banyak ya di kantor-kantor gitu. Karena di kantorku aja Gen Z itu banyak newcomer itu Gen Z ya. Jadi ya sekarang Gen Z sudah mendominasi. Dan Betul. oke, kita ngebahas Gen Z nih, karena kan berhubung 17-an, karena tema merdeka itu jadi happening. Ganggu ya. Oh, Apa nih? Minumnya boleh. Oh, satu aja mas. Ada 2 tenang. Oke. Karena Mega ini haus juga pasti. Oke. Namanya apa nih? Ini air zam-zam. Untuk Makasih ya, Mas, ya. Jauh banget ya dari kota sekali. Oh my god. Makasih loh. Wow. Oke, kita lanjut lagi ya. Boleh. Ini kan menyambung tema hari ini adalah merdeka dalam bekerja menurut Gen Z. Oke. Lalu dengan hari kemerdekaan, aku pengen tahu nih pandangan Mega, definisi mengenai merdeka menurut Gen Z itu apa? Karena kan saya milenial, sekarang nggak bisa kasih pandangan kita, karena pandangan masing-masing generasi itu berbeda-beda ya. Jadi pengen tahu nih pandangan Mega, menurut Mega sebagai Gen Z, represent as Gen Z gitu. Apa sih merdeka bagi Mega? Oke, menurutku ya ini pandanganku pribadi ya ini Oke. pendapatku pribadi, merdeka menurutku tuh bisa dalam berbagai aspek ya. Yang pertama sih bisa jadi kita bisa bebas berekspresi, itu sih salah satu yang penting ya, karena kan sebagai kayaknya bebas berekspresi ini akan berlaku di setiap generasi menurutku. Gitu ya. Iya, cuma mungkin si Gen Z ini kebetulan yang lebih vokal aja untuk mengekspresikan diri mereka gitu kan.
Oke, ekspresif menurut Mega itu seperti apa sih gitu? Berani berekspresi, berani ini sih kayak mengeluarkan pendapat, terus habis itu terkait pandangan-pandangan mereka ya dalam hal apapun ya, itu nggak dibatasin sih, lebih ke pendapat kita, apa yang mau kita utarakan itu tuh nggak dibatasi, jadi kita tuh nggak takut Lebih untuk break barriers ya. break the betul barriers gitu. betul, karena kayaknya kalau kita lihat-lihat ya, banyak sih Gen Z yang memang udah berani berpendapat, berani bersuara dan lain-lain gitu. Kebetulan kan Gen Z-nya emang udah umurnya masuk ke dalam dunia kerja ya Betul. kan, Udah betul umur-umurnya mulai produktif ya kan, lulus Betul. dari kuliah, udah pada lamar kerja, udah punya posisi ya kan. Dan memang aku lihat di sosmed itu, kenapa sih benar nggak sih, maksudnya kalau Gen Z itu tuh lebih tadi ya, lebih ekspresif, terus lebih apa ya, lebih apa ya, frontal ya, misalnya Iya. frontal. Kakak ngomongin Gen Z, aku juga Gen Z loh. Oh Gen Z, Iya. Gen Z, kok nggak kelihatan sih? Jadi aku juga punya data nih ke kakak sebelumnya. Oh, Oke, iya. boleh. Nah, jadi data sensus 2020 untuk penduduk di Indonesia itu ada 270 juta sekian. Nah, untuk data Gen Z sendiri itu di angka 106 juta sekian. Wow, banyak banget ya. Tinggi loh. Sangat tinggi. Iya. Dia sebenarnya benar mendominasi. Betul, hampir 50%, di atas 50% bahkan ya, Benar-benar. Gila ya. ya kan? Oke, lanjut ya. Aku mau bikin makanan dulu. Oh iya. Betul nih lapar. Lapar banget ya sih tadi. Udah aus ya. Iya, jam-jamnya makan siang juga nggak sih? Oh iya, jam-jam makan siang. Oke. Memasuki bulan kemerdekaan tuh kita masing-masing punya pandangan nih ya tentang arti kemerdekaan menurut kita ya. Tapi kalau Betul. merdeka bagi Mega nih as Gen Z ya gitu, merdeka dalam bekerja tentunya itu apa sih? Merdeka dalam bekerja ya. Mungkin yang paling utama ya, dan yang banyak dicari Gen Z zaman sekarang pastinya, itu sih yang nomor satu adalah fleksibilitas dalam bekerja. Gitu, karena kayak kita tuh nyari kerjaan yang nggak terlalu apa ya, yang bukan dibilang nggak terikat, cuma memang mungkin yang nggak terlalu Strike ya. iya betul. Jadi banyak banget nih Gen Z yang nyari kerjaan remote yang memang ya 9 to 5 gitu, tapi kan as long as kerjaan kita kelar ya, as long as kerjaan kita nggak keganggu, itu tuh kayaknya merdeka banget sih buat kita ya, buat Gen Z gitu. Apalagi kalau misalnya boleh kerja dari mana aja atau work from anywhere, itu kayak kita bisa sambil healing ya kan, bisa sambil jalan-jalan, tapi kerjaan tetap selesai gitu. Iya, Karena benar kan yang banget. penting prosesnya, yang penting hasilnya gitu, itu sih. Jadi fleksibilitas dalam bekerja menurut Gen Z memang yang happeningnya itu ya, Iya. dia bisa bekerja secara fleksibel, tapi output juga tetap ada ya, tetap Betul. sesuai dengan apa yang diminta oleh bos atau oleh klien. Betul, ya kan? betul, Oke. betul banget. Kita menyambung fleksibilitas dalam bekerja pasti inline ya dengan yang namanya teknologi dan inovasi. Karena kan ya pasti itu udah 2024 ya, inovasi teknologi itu lagi happening banget. Pasti kita apa-apa serba digital, kita mau akses apapun serba digital, akses fasilitas publik, akses apapun itu serba digital. Jadi sebenarnya menurut Mega karena kan ya, pasti gadget juga nggak jauh ya dari namanya teknologi, namanya gadget. Menurut Mega dalam menyikapi teknologi dan inovasi ya dalam bekerja, tentunya itu bagaimana sih? Apakah teknologi itu sangat membantu Gen Z atau mungkin kayak takutnya apa ya, bikin gadget tuh malah jadi terlena ya dengan teknologi, jadi nanti ketika dihadapkan dengan apa namanya pekerjaan yang manuali itu jadi merasa susah atau gimana ya? Menurut mereka tuh gimana sih? Oke, sebenarnya teknologi ya, ini tuh benar-benar berguna banget, helpful banget kayak tadi, karena kita banyak nyari
remote working yang benar-benar bisa diakses dari mana aja. Berarti kan ini akan berhubungan ya sama jalannya teknologi gitu kan. Dengan adanya teknologi gitu, kita kayak meeting sekarang udah nggak perlu sewa ballroom, udah nggak perlu sewa aula kantor atau manapun gitu kan. Bisa di arrange lewat teknologi gitu kan, by Zoom atau by online dan lain-lain gitu. Banyak banget media dan platform yang bisa kita pakai. Banyak banget ya. Betul. Platform di mana tuh udah menjamur ya, platform meeting online, platform, dan apalagi sekarang udah ada happening namanya AI ya, Artificial Intelligence, dan itu memang berkaitan banget dengan Gen Z yang sebagai pekerja pasti common lah tentang AI, dan biasanya pasti kan tahu ChatGPT dong. Betul. Ya, Gen Z kayaknya sekarang lagi happening banget ya sih menggunakan ChatGPT. Itu gimana sih menyikapi, atau kan inline ya tentang teknologi dan inovasi itu nantinya apakah impact-nya akan besar, positif maksudnya ya, impact positifnya, atau apakah nanti itu bakal jadi new normal ya untuk nanti selanjutnya ya, generasi selanjutnya? Oke. Melihat dari keadaan sekarang sih kayaknya memang udah banyak ya yang pemakainya, banyak usernya, dan memang sudah banyak orang-orang yang memakai AI gitu atau menormalisasi AI gitu kan sebenarnya. Tergantung porsinya sih, karena kan setiap hal itu ada plus minusnya ya pastinya gitu kan. Dan AI sendiri itu tuh banyak banget dan benar-benar membantu banget dari berbagai aspek gitu ya. Kalau misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan remeh aja gitu, kayak misalnya aku malu untuk tanya ke orang gitu kan, kita tinggal buka ChatGPT aja nanya, itu kan udah sangat-sangat membantu banget sebenarnya kalau dipakainya bener ya, sesuai aturan gitu. Ya, tentu kita harus bijak ya dalam menggunakan teknologi, apalagi kan berhubungan dengan Artificial Intelligence, itu pasti akan bertahap ya. Kita nggak bisa mengharapkan bahwa AI itu bakal membantu sepenuhnya ya kerja kita. Tentu kita juga skill kita bakal diperhitungkan, bakal dipertanyakan gitu. Oke, tadi selain fleksibilitas dan teknologi ya, kita juga pasti harus memikirkan ya tentang nilai dan etika dalam bekerja ya. Pasti nilai dan etika itu kita pasti sudah terapkan dari generasi-generasi sebelumnya ya, bahwa nilai dan etika itu sudah tetap harus diperhatikan. Karena kan saya nggak tahu ya, karena kan di media sosial itu banyak isu-isu atau pendapat dari Gen X atau Gen Boomer. Kita no offense ya, bukan berarti gak semuanya Boomer atau semuanya Gen X itu berpendapat agak nyinyir seperti itu ya. Tapi kan kita juga pasti perlu highlight ya bahwa benar gak sih bahwa kalau kata Gen X atau kata Boomer itu bahwa Gen Z itu agak kebanyakan ya agak tidak memikirkan etika ya dalam bekerja, atau mungkin terlalu eksplisit ya, terlalu explore, terlalu frontal itu. Sebenarnya itu kan bagaimana menurut Mega ya, ini tentang nilai dan etika dalam bekerja, apakah inline, dan menurut Mega bagaimana pendapat? Menurutku sih tiap tempat ya pastinya kita kan kalau kita berkunjung atau apalagi judulnya ini kerja ya, pasti kan di tiap perusahaan tuh punya aturan masing-masing, punya rules-nya sendiri, punya etikanya sendiri gitu. Mungkin banyak dari generasi-generasi sebelumnya tuh yang bilang kalau Gen Z itu manja, ya nggak sih? Gen Z itu manja, terus Gen Z itu gak kuat mental dan lain-lain gitu kan. Karena banyak banget yang komen kayak apa ya? Menurutku ya mungkin dari generasi sebelumnya ini akan inline sama ini sih, apa namanya, terkait work life balance ya, yang banyak diomongin sih. Kayak Gen Z ini sekarang lebih melek terkait kesehatan mental gitu.
Aduh, makan dulu deh. Maaf ya Bang Gak Mega. apa-apa, gak apa-apa. Bahwa kita selalu intervensi dengan pekerjaan-pekerjaannya dia Gak gitu. apa-apa. Tapi Kita tahu loh saya loh ini. oh, Makasih ya Mas. Mantap ya ini. enak banget nih mie goreng. Tapi Gen Z suka mie goreng gak sih? Suka dong, ini kan semua generasi suka. Ini tuh makanan wajib. Semua generasi pasti suka. Makanan simpel gak sih? Betul, gak ada yang gak suka Indomie ya sih. Bener-bener apalagi Gen Z yang tinggal di kosan ya. Betul, itu penyelamat. Bener banget. Oke ya. Ya, kita akan menyambung nih Q&A ya, question and answer ya Betul. dari Oke, boleh. netizen nih di luar sana yang mempertanyakan, yang bertanya mengenai apa ya undang-undang dia gitu ya. Aku nggak tahu nih Gen Z ini, aku nggak tahu nih Q&A ini dari Gen Z ataupun dari generasi mana? generasi ya? mana ya, aku nggak tahu. Tapi kita lihat aja nih Q&A-nya apa. Oke. Oke, kita bacakan Q&A-nya. Oke, ini ya, bagaimana Gen Z memadukan kreativitas dengan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan yang belum pernah ada sebelumnya. Oke. Itu gimana tuh? Menurutku ya yang relate ya sama kerjaanku nih, karena kan aku sebagai recruiter gitu ya. Iya. Sekarang tuh banyak banget tercipta ya, atau banyak banget program-program aplikasi yang diciptain sama Gen Z. Benar. Gitu, terutama platform-platform untuk mencari kerja, dan itu yang benar-benar ngebantu semua generasi menurutku sih, karena kan siapa yang nggak butuh kerja gitu kan, semua generasi kan butuh kerja, bukan Gen Z doang yang butuh kerja ya. Benar. Itu sih salah satunya, dan banyak platform-platform lain ya yang sekarang tuh udah dikembangin sama Gen Z gitu. Oke, ngomong-ngomong platform kerja ya, pencarian kerja, kita juga punya loh platform pencarian kerja. Oh iya, Tahu nggak namanya apa? apa tuh? Namanya Kerja Plus. Oh, oke. Namanya ECS Kerja Plus namanya. Itu Mm-mm. sudah tersedia di Google Play, di App Store, itu bisa di-download aja. Oke, itu Itu bagus. buat cari kerja kan, Bener banget. yang bikin Gen Z kan. Betul banget. Iya kan? Iya, bikin Gen Z terlibat lah ya Iya. dalam proses Kerja Plus. Oke. Mereka tahu belum? Aku mungkin nanti aku minta ajarin Mas Sidik kali ya. Oke, coba di-download ya. Betul, betul. Oke. Nanti aku coba ya. Oke, kita lanjut Ini tanya. boleh sambil makan juga nggak sih? Boleh, silakan makan Oke, dong. ini menggoda banget Mumpung masih hangat ya kan. Yuk, Oke, ngomong-ngomong ini next tuh question. mie ini sudah agak dingin ya. Tapi nggak apa-apa sih. Lodo ya, say? Kalau kita terlalu banyak ngomong tadi ya, jadi kita lupa. Kayaknya soal gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa motivasi Gen Z dalam memilih pekerjaan atau usaha yang berfokus pada kesehatan mental dan kebugaran spiritual di luar pendekatan konvensional? Oke, di sini tentu ya mental health itu lagi happening banget ya. Betul. Kita tuh pasti concern banget ya mental health, terutama di Gen Z. Itu gimana? Nah, ini mungkin yang sebelumnya udah aku bahas ya terkait mental health gitu. Bukan lagi happening sih, mungkin generasi-generasi sebelumnya lebih ke nganggap ini hal yang tabu. Oke. Mungkin ya menurutku. Dan di Gen Z ini mereka mulai berani untuk bilang atau untuk declare lah ya, kalau misalnya mereka tuh kan tadi ya Gen Z tuh lebih ekspresif, Betul. lebih nggak mikir-mikir untuk nge-share sesuatu gitu kan. Betul. Jadi kayak mental health ini benar-benar jadi sebuah apa ya? Esensial. Ya, betul. Kalau misalnya, balik lagi ya, kalau misalnya ada platform atau ada perusahaan yang memang menyediakan hal-hal seperti itu, tentu saja kita happy banget ya. Health care ya, mental health care. Betul. Berarti kan itu salah satu menunjukkan bahwa perusahaan itu aware dan Betul. mereka tuh care ya sama kesehatan dan keadaan para pekerjanya gitu kan. Kalau pekerjanya happy, otomatis kerjaan yang outputnya kan juga akan berpengaruh. Lebih maksimal ya. Betul. Oke. Kalau kerjanya kita stres gitu kan, hasilnya kan juga takutnya nggak memuaskan, bener kan? Betul banget. Berarti mental health Gitu. bukan berarti
happening ya, bukan berarti baru happening, tapi sebetulnya mental health itu udah jadi isu kesehatan. Betul. Sebelum di generasi sebelumnya mungkin karena Gen Z ini orangnya ekspresif, jadi dia lebih mengutarakan bahwa ini aku lagi ada masalah loh sama mental aku, Betul. tolong dibantu gitu kan, pasti gitu ya. Iya, mungkin kayak berani bilang gak sanggup, atau berani kayak ada yang gak baik-baik aja loh dari diri gue gitu kan, kurang lebihnya mungkin kan. Oke. Gitu. Karena aku pernah lihat di sosial media, jadi ada compare ya masalah mental health ya, tentang ekspresif dari Gen Z dan milenial. Kalau milenial kan lebih kayak ya udah dipendam, tapi kalau Gen Z itu lebih diutarakan, gue gak suka ini, gak suka itu gitu kan, gitu ya. Jadi benar-benar beda banget ya, 180 derajat. Iya, betul. Oke, tadi udah ya pertanyaan dari netizen. Semoga terjawab. Kalau ada pertanyaan lagi ya silakan ya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Boleh. Oke, kita lanjut ya, Mek. Boleh. Udah Yuk. makannya apa masih mau lanjut? Udah yuk lanjut. Oke, dan kita tadi ya ngelanjutin topik yang tadi ya. Pasti dalam setiap perkembangan yang cukup fluktuatif ceritanya kan, cukup interval ya. Jadi kita perubahan contoh perubahan teknologi ya, perubahan habits itu kan cukup signifikan ya. Dari dulu kita nggak usah ngomongin dulu ya, sebelum corona aja pasti kita perkembangan itu pesat kan, perubahannya itu sangat cepat gitu. Pasti saya ya yang termasuk millennials juga pasti kaget ya. Tapi kalau Gen Z mungkin sudah terbiasa dengan itu, jadi mungkin ya nggak terlalu jadi isu ya. Tapi pasti dong ada obstacles. Without obstacles is nothing ya. Betul. Jadi kalau Megan ya, tantangan dan solusinya apa sih yang mengenai isu ini ya, isu Gen Z yang jadi highlight ya bagi generasi sebelumnya. Gimana sih? Oke, ini relate sama yang sebelum-sebelumnya sih sebenarnya, dan kebetulan relate juga sama kerjaan aku ya, karena aku kan sebagai rekruter dan sekarang lagi umurnya Gen Z nyari kerja kan, terus karena tadi termasuk aku ya, kita tuh pengen kerja yang bisa fleksibel, terus bisa yang remote dan lain-lainnya gitu, padahal gak semua perusahaan bisa provide itu, bisa mengakomodir itu ya. Betul. Sebenarnya ya dikit-dikit agak bertolak belakang sama kemauan kita, gak apa nggak sih sebenarnya ya, walaupun kalau bisa ya alhamdulillah, cuma kalau nggak ada ya gimana lagi gitu kan. Kita kan harus realistis juga. Ya kan, realistis juga. Yang penting cuan ya say. Yang penting ngalir ya, yang penting bisa kita dapetin tuh financial freedom itu ya nggak sih. Itu jadi kayak tantangannya sih banyak di situ. Banyak Gen Z yang menolak karena tahu kerjaannya ini corporate atau 9 to 5 gitu. Padahal gak semua corporate tuh gitu loh. Karena stereotipnya Gen Z mungkin corporate tuh boring, terus habis itu gak bisa berekspresi, gak bisa mengutarakan pendapat dan lain-lain. Stereotipnya mungkin seperti itu ya. Padahal enggak kok, banyak banget corporate sekarang tuh yang udah mulai mengikuti tren gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kerja di corporate tuh enggak seburuk itu loh. Gitu, walaupun memang ya beban kerjaan pasti ada ya. Betul. Pasti tinggi ya, tapi kan tentu ya kalau melihat dari provide nggak sih, misalnya perusahaan itu provide teknologi atau provide hal-hal yang memang mendukung maunya Gen Z, tapi kan kita juga nggak boleh egois ya. Betul. Tapi mereka termasuk Gen Z yang apa ya, bijak ya tentunya gitu. Jadi Gen Z yang butuh duit sebenarnya. Gitu. Jadi karena ya penting cuan. Betul, yang penting cuan. Jadi kita ini udah banyak berbincang-bincang ya, dan di penghujung acara kita mau tanya nih pesan-pesan dari Megan nih untuk generasi teman-teman Gen Z ya, di luar sana, apa sih tentang tadi apa yang kita bahas selama ini? Betul. Oke. Jadi mungkin buat
rekan-rekan Gen Z di luar sana. Cawan-cawan Gen Z. Betul. Ya, idealis boleh lah, tapi realistis dikit lah gitu. Jangan yang oke, bagus, kamu punya pendirian terhadap apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau gitu. Tapi realistis dikit juga ya, jangan idealis banget. Iya, karena mungkin banyak ya yang mungkin idealis karena ngelihat skill mereka atau gimana gitu. Betul. Banyak banget dari mereka yang apa sih? Jadinya jatuhnya mungkin memaksakan kemauan mereka supaya diturutin gitu loh. Padahal kan gak gitu cara kerja dunia Gen Z, gak gitu ya kan. Iya, benar. Gak sesuai dengan sosial media, gak sesuai dengan kita Betul. bisa ngikutin apa yang TikTok mau, apa yang IG mau gitu kan. Betul banget. Betul Oke. banget. Oke, thank you banget Mega ya udah hadir dan udah memberikan insight untuk netizen. Udah kasih pandangan lain ya tentang Gen Z. Mudah-mudahan Gen X, Millennials atau Boomer di luar sana yang nonton ini tuh bisa ada pandangan baru, ada oh ternyata Gen Z gak gini-gini juga ya. Ternyata Gen Z itu apa ya, mind blowing ya, Betul. ternyata di luar dari apa yang mereka pikirkan. Semoga ya itu bisa memberikan insight ya. Yes. Jadi mengurangi stereotip jelek ya, Bener stereotip banget. buruk terhadap Gen Z. Bener Gitu. Oke, di penghujung acara. Oke, nggak berasa ya udah Lama juga ya lama kita berbincang ya. berbincang. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton episode kali ini. Kalau ada pertanyaan atau unek-unek ataupun apa aja yang kita perlu sampaikan ya, teman-teman bisa sampaikan aja di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton Pantis Talk. Terima kasih. Jangan lupa download terjatuh juga bisa. Jangan lupa follow sosial media kita di IG, di TikTok juga ada kontennya seru-seru. Jangan lupa follow teman-teman. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.